Halo, jumpa lagi dengan saya di channel MTK SD Official. Hari ini kita akan belajar tentang sudut. Yang pertama adalah sudut pada benda. Sudut banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Kita perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah penggaris. Nah, penggaris ini memiliki sudut atau pojok ya. Kemudian ini adalah gambar bingkai foto. Bingkai foto juga memiliki pojok atau sudut. Nah, buku juga memiliki pojok atau sudut. Jadi, pojok pada benda itu dinamakan dengan sudut. Jadi, benda yang memiliki pojok sudah pasti memiliki sudut. Sudut sebagai daerah yang dibatasi dua kaki sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Titik pertemuan antara dua kaki sudut disebut dengan titik sudut. Nah, kita perhatikan gambar sudut di bawah ini. Ini adalah sudut BAC atau CAB. Kita perhatikan bagian-bagian sudut. AB disebut dengan kaki sudut. Jadi kaki sudut itu berupa sebuah garis lurus dan AC juga merupakan kaki sudut ya. Titik pertemuan antara kaki sudut AB dengan AC dinamakan dengan titik sudut. Jadi A ini merupakan titik sudutnya. Kemudian daerah pertemuan antara kaki sudut AB dengan AC dinamakan dengan sudut. Nah, nama sudut di samping adalah sudut BAC atau CAB. Jadi titik sudutnya itu berada di tengah ya, A-nya ya, berada di antara B dengan C. Atau sudut CAB dapat ditulis dengan ini adalah lambang sudutnya, sudut BAC atau sudut CAB. Kemudian kaki sudutnya adalah AB dan AC. Titik sudutnya adalah di titik A. Membandingkan dan mengurutkan besar sudut. Membandingkan dua sudut dapat dilakukan dengan cara mengamati langsung atau dengan cara diimpitkan. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah sudut A, sudut B. Kita akan membandingkan sudut A dengan sudut B dengan cara diimpitkan. Sudut A akan kita impitkan dengan sudut B. Sudut A kita impitkan dengan sudut B. Nampak bahwa sudut A lebih besar daripada sudut B. Kita akan masuk ke contoh mengurutkan sudut. Urutkan besar sudut-sudut berikut dari yang terbesar. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Untuk penyelesaiannya kita akan mencari atau menentukan sudut yang paling besar terlebih dahulu ya, karena kita akan mengurutkan dari sudut yang terbesar. Nampak bahwa sudut yang paling besar adalah sudut D ya. Kita perhatikan kaki sudutnya bukanya lebih lebar dibandingkan dengan sudut A, B, dan C. Maka sudut D itu yang paling besar. Setelah sudut D adalah A, B, atau C ya. Ya, sudut C. Kemudian antara A dengan B yang lebih besar adalah sudut ya A. Dan yang terakhir adalah D. Jadi urutan besar sudut di atas dari yang terbesar adalah D, C, A, dan B. Jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut, diantaranya sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kaki sudutnya saling tegak lurus atau sudut yang besarnya 90 derajat. Kita perhatikan beberapa contoh sudut siku-siku. Nah, ini merupakan sudut siku-siku. Kita perhatikan ya. Kaki sudutnya itu saling tegak lurus. Bentuknya seperti L besar, besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini juga merupakan sudut siku-siku. Ini juga merupakan contoh sudut siku-siku. Dan ini juga merupakan contoh sudut siku-siku. Selanjutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku atau sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh sudut lancip. Diingat, sudut lancip besarnya kurang dari sudut siku-siku. Kalau siku-siku kan tegak lurus, kalau lancip berarti kurang dari tegak lurus ya, kurang dari L, kurang dari 90 derajat.
Ini juga merupakan contoh sudut lancip. Ini juga merupakan contoh sudut lancip. Ya, ini juga contoh sudut lancip ya. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku atau sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh sudut tumpul. Kalau siku-siku kan tegak lurus, berarti ini buka lebih lebar ya daripada bentuk L. Besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini juga contoh sudut tumpul. Ini juga merupakan contoh sudut tumpul ya. Contoh, tuliskan jenis sudut pada bangun datar berikut. Kita perhatikan, ini adalah gambar sebuah jajar genjang IJKL. Soal yang pertama, sudut IJK merupakan sudut IJK. Berarti yang kita perhatikan J-nya yang tengah-tengah ini ya. J kita perhatikan dibentuk oleh kaki sudut IJ dan JK ya. Jadi bentuknya adalah, jenis sudutnya adalah sudut ya tumpul karena lebih besar daripada sudut siku-siku ya. Kemudian sudut JKL merupakan sudut JKL dibentuk oleh KL dan KJ. Kita perhatikan. Nah, bentuknya kurang dari siku-siku. Maka jenis sudutnya adalah sudut lancip. Kemudian selanjutnya adalah sudut KLI. KLI. Nah, kita perhatikan ya, sudut L. Sudut L ini lebih besar daripada sudut siku-siku, maka sudut KLI atau ILK merupakan sudut tumpul. Kemudian sudut LIJ merupakan sudut LIJ. Kita perhatikan ya, yang sebelah sini sudut I LIJ atau JIL kurang dari siku-siku, maka jenis sudutnya adalah sudut lancip. Sudut sebagai jarak putar. Besar sudut dapat dinyatakan sebagai jarak putar yang ditempuh. Yang pertama, sudut seperempat putaran. Sudut seperempat putaran disebut juga dengan sudut siku-siku. Sudut seperempat putaran besarnya adalah 90 derajat. Sudut seperempat putaran ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 3 tepat. Nah, kita perhatikan, ini adalah sudut AOB atau BOA ya. Kita perhatikan kaki sudut OA dengan OB saling tegak lurus. Maka bentuknya adalah sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat itu dinamakan juga sudut seperempat putaran ya. Kalau pada jam ditunjukkan pukul 3 tepat, kita perhatikan jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 3. Bentuknya adalah sudut siku-siku ya, saling tegak lurusnya nih. Sudut setengah putaran. Kita perhatikan gambar di samping. Dari A berputar ke B ya, maka terbentuk sudut setengah putaran. Bentuk sudut setengah putaran itu setengah lingkaran ya. Besar sudut setengah putaran itu adalah 180 derajat. Sudut setengah putaran ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 6. Nah, kita perhatikan pukul 6, jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 6. Bentuknya adalah satu garis lurus ya, dari 12 ke angka 6. Itu besarnya adalah 180 derajat atau membentuk sudut setengah putaran. Yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh. Perhatikan gambar di samping. Nah, titik pusatnya itu berada di A. Jika kita membuat putaran dari titik B dan kembali lagi ke titik B, maka terbentuk sudut satu putaran penuh. Bentuknya adalah satu lingkaran ya. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat.
Sudut satu putaran penuh ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 12. Perhatikan pukul 12 dan kembali lagi ke 12 ya. Bentuknya adalah satu lingkaran, besarnya adalah satu putaran penuh ya, besar sudutnya adalah 360 derajat. Materi kita hari ini semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.